Lintrank TV. Her setap senin ve kamis insyaallah. Yang kemudian dikenal oleh kaum muslimin dengan istilah nisfu Sya'ban. Dan banyak kaum muslimin yang merayakan malam nisfu Sya'ban. Ya, dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah, terutama ibadah yang disebut dengan sholat alfiyah, sholat 1000 rakaat. Pertama, saudaraku sekalian, bulan Sya'ban adalah bulan yang muqaddimah dari bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban ini memperbanyak puasa. Kenapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, fa'innahu kal muqaddimah li Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini bagaikan muqaddimah untuk bulan Ramadan. Oleh karena itulah para salafus saleh mereka memperbanyak ibadah di bulan ini ya untuk persiapan menuju bulan Ramadan. Namun yang ingin saya bahas pada kesempatan sore hari ini, saudara sekalian, yaitu tentang masalah yang berhubungan dengan nisfu Sya'ban. Masalah yang berhubungan dengan apa? Nisfu Sya'ban. Saya ingin membacakan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, ya, dalam kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim di jilid 3 halaman 262, dan juga Majmu' Fatawa di jilid 23 halaman 123. Beliau berkata ketika menyebutkan tentang waktu-waktu yang utama, kata beliau, "Wa min hadza al-bab lailatul nisf min Sya'ban." Di antaranya yaitu yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Faqad ruwiya fi fadliha min al-ahadits al-marfu'ah wal athar ma yaqtadi annaha lailatul mufaddalah. Sungguh telah diriwayatkan mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban ini hadis-hadis yang marfu' dan asar-asar yang menunjukkan bahwasannya malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang utama. Iya, malam yang apa? Yang utama. Wa anna minas salafi man kana yakhussuha bis shalah. Dan bahwasanya di antara ulama salaf terdahulu, ada yang mengkhususkan malam nisfu Sya'ban untuk sholat. Ya. Qad ja'at fihi ahadits shahihah fi shaumi syahri Sya'ban. Adapun mengenai puasa bulan Sya'ban, memang telah ada hadis-hadis yang sahih ya mengenai itu. Kata beliau, min ulama'i min as-salaf min ahli al-Madinah wa ghairihi min al-khalaf man ankara fadlaha. Di antara ulama salaf, terutama dari ulama-ulama Madinah dan yang lainnya, ada yang mengingkari keutamaan malam nisfu Sya'ban itu. Wa ta'ana fil ahaditsil waridati fiha, dan menganggap hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban itu dhaif, tidak sahih. Contoh misalnya hadis innallaha yaghfiru fiha li aktsar min adadi ghanami kalbin. Sesungguhnya Allah mengampuni di malam nisfu Sya'ban itu banyak sekali kaum muslimin sejumlah sejumlah kambing. Ya, saking banyaknya yang Allah ampuni di malam tersebut.
Lakin alladhi alaihi aktsar ahli al-ilm aw aktsaruhum min ashabina wa ghairihim ala tafdiliha wa alaihi yadullu an-nassu Ahmad. Akan tetapi kata beliau, menurut mayoritas ulama, kebanyakan ahli ilmu, terutama dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali, ya, mereka berpendapat bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang utama. Malam yang apa? Yang utama, dan ini adalah pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal. Ta'addudil ahadits al-waridati fiha, karena banyaknya hadis-hadis yang membicarakan soal ini. Ini pintunya ditutup aja ya. Iya. Karena banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan tentang malam nisfu Sya'ban. Wa ma yasduqu dzalika min athar salafiyah, demikian pula asar-asar salaf terdahulu. Waqad rawa ba'du fadhailiha fil masanid was sunan, di mana sebagian keutamaan dan keistimewaan malam nisfu Sya'ban diriwayatkan dalam kitab musnad dan sunan. Walaupun ada juga hadis-hadis yang palsu tentang masalah itu. Nah ini ya akhi, Syekhul Islam Taimiyah di sini ya akhi, ya, mengatakan bahwa terjadi perselisihan para ulama mengenai apa? Mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban. Apakah ia malam yang utama atau tidak? Sebab perselisihan mereka apa? Sebab perselisihan mereka adalah apakah hadis-hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ini hadisnya sahih atau hadisnya apa? Tidak sahih. Mereka yang mengatakan sahih mengatakan bahwasanya malam itu malam yang utama. Mereka yang mengatakan hadisnya dhaif mengatakan bahwasanya malam itu malam yang tidak apa? Yang tidak utama. Iya. Jadi beliau menyebutkan bahwa dua-duanya pendapat dari ulama salaf terdahulu juga. Saudaraku sekalian, sekarang saya akan bawakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Ya. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Rajab tentang nisfu Sya'ban? Wa lailatul nisf min Sya'ban kanat tabi'un min ahli Syam ka Khalid bin Ma'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairihim yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadati wa anhum akhadha an-nasu fadlaha wa ta'zimaha. Wa qad qila innahu balaghum fi dhalika athar isra'iliyyah. فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم وقالوا ذلك كله بدعة. Ya. Kata Ibnu Rajab, tolong perhatikan. Dan malam nisfu Sya'ban, dahulu ada beberapa tabi'in dari penduduk Syam. Ya, seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan yang lainnya. Mereka mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Bahkan mereka bersungguh-sungguh beribadah di malam nisfu Sya'ban. Ya. Dari mereka lah, itu dari para ulama Syam tadi. Siapa namanya tadi? Yang pertama, Khalid bin Ma'dan, terus Makhul, demikian pula Luqman bin Amir. Nah, dari mereka lah orang-orang mengambil tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban dan mengagungkan malam tersebut. Dan ada yang mengatakan bahwasanya telah sampai kepada mereka tentang masalah itu ada asar-asar
asal Israiliyat. Artinya mereka mengagungkan malam nisfu Sya'ban itu berdasarkan apa? Hadis Israiliyat. Apa sih Israiliyat itu? Betul. Israiliyat itu adalah yang berasal dari Bani Israel. Dan ketika itu masyhur dari mereka di negeri-negeri, maka manusia pun berselisih dalam masalah ini. Ada yang menerima, ada yang menolak. Di antara yang menerimanya adalah para ahli ibadah di kota Basrah dan yang lainnya. Sementara para ulama Hijaz, ya Makkah dan Madinah, di antaranya Atha bin Abi Rabah, Ibnu Abi Mulaikah, demikian pula Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menyebutkan bahwa ini pendapat fuqaha yang kota Madinah, dan ini pendapat madhab Imam Malik, ya, dan ulama-ulama mereka dan yang lainnya. Mereka mengingkarinya, bahkan menganggap itu bid'ah. Jadi ada dua pendapat tidak, Pak? Ada yang menganggap itu malam apa? Yang utama, di mana mereka bersungguh-sungguh ia beribadah pada malam tersebut. Ada yang mengingkari, bahkan menganggap bahwa mengkhususkan ibadah di malam itu apa? Termasuk apa? Bid'ah. Waqtalafa ulama ahli Syam fi sifati ihya'iha ala qaulain. Nah, ulama-ulama Syam tadi seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, ya, ternyata berbeda pendapat juga di dalam tata cara menghidupkan malam tersebut. Karena kan kita sudah sebutkan tadi ya, bahwasanya di antara ulama Syam ada yang menganggap bahwa itu malam yang utama. Nah, mereka yang mengatakan bahwasanya itu malam yang utama berbeda pendapat dalam masalah bagaimana cara menghidupkan malam tersebut. Adapun pendapat yang pertama, ini pendapat Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir, itu disunnahkan menghidupkannya secara berjamaah di masjid-masjid. Iya. Ini pendapat siapa? Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir dari tabi'in penduduk Syam, bahwasanya disunahkan apa? Menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu di mana, Pak? Di masjid-masjid secara berjamaah. Ya, di mana mereka memakai pakaian yang bagus. Mereka pun kemudian membawa wewangian. Lalu mereka pun melewati malam nisfu Sya'ban dengan sholat di masjid secara berjamaah. Iya. Sementara pendapat yang kedua mengatakan makruh atau haram hukumnya berjamaah di masjid untuk sholat, ya, di malam nisfu Sya'ban. Dari pendapat Imam Al-Auza'i, Imam Ahli Syam. Nah, ya, berarti ada dua pendapat ini. Bagaimana tata cara apa? Menghidupkannya. Ada yang mengatakan apa? Menghidupkannya dengan cara apa? Berjamaah di masjid. Ini pendapat dua ulama. Siapa itu? Khalid bin Ma'dan. Kemudian yang kedua siapa? Luqman bin Amir, dan diikuti oleh Ishaq bin Rahuyah. Sementara sebagian lagi mengatakan tidak disyariatkan berjamaah, bahkan makruh. Dan ini pendapat jumhur. Ya, yang jelas jumhur ulama Pak sepakat makruhnya berjamaah di masjid pada malam nisfu Sya'ban. Ini kebanyakan mayoritas ulama demikian. Nah, kalau bagaimana kalau ternyata kita menghidupkan malam itu sendiri-sendiri di rumah? Ya. Maka ini ada dua pendapat juga. Pendapat yang pertama, ini pendapat mayoritas ulama Hijaz, di antaranya Atha bin Abi Rabah, di antaranya Ibnu Abi Mulaikah, demikian pula para fuqaha kota Madinah,
dan madhab Imam Malik dan ashabnya bahwasanya itu bid'ah. Itu hukumnya apa? Bid'ah. Sementara pendapat yang kedua bahwasanya itu tidak bid'ah dan tidak makruh bagi orang yang ingin menghidupkan malam nisfu Sya'ban sendiri-sendiri di rumahnya. Enggak apa-apa. Iya. Dan ini pendapat Imam Al-Auza'i dan yang dipilih oleh Imam Ibn Rajab, demikian pula Ibn Taimiyah rahimahullah. Saudaraku seiman, mana yang rajih? Apakah disyariatkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban atau tidak? Ya. Ketahuilah saudaraku, sudah saya sebutkan tadi sebab perselisihan para ulama dalam masalah ini adalah apakah hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban itu sahih atau dhaif. Mereka yang mengatakan sahih seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab mengatakan karena hadisnya sahih maka disyariatkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Mereka yang mengatakan dhaif mengatakan tidak disyariatkan, bahkan itu bid'ah. Sekarang saya ingin membawakan hadisnya, Pak. Ya. Hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di mana hadis-hadisnya, lafaz-lafaznya hampir mirip. Syekh Albani rahimahullah termasuk yang mensahihkan hadis keutamaan malam nisfu Sya'ban. Itu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yadla'u ahlal ardi fi lailatin nisfi min Sya'ban." Allah menengok penduduk bumi di malam nisfu Sya'ban. Ya. Allah menengok penduduk bumi di malam apa? Nisfu Sya'ban. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka kecuali dua orang. Yang pertama orang musyrik, yang kedua apa? Orang yang sedang bermusuhan, orang yang sedang bertengkar. Dalam satu ayat yang lain dengan lafaz Allah turun pada malam nisfu Sya'ban. Akhi, ini ya, para ulama terdahulu juga berbeda pendapat tentang kedudukan hadis ini. Mayoritas ulama hadis mendhaifkannya. Ya, di antaranya Imam Ad-Darqutni, di mana beliau menyebutkan bahwasanya hadis-hadisnya ini saling ada ikhtilaf, di situ ada perselisihan dalam matan dan sanadnya, sehingga beliau memandang hadisnya dhaif. Demikian pula Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau menyebutkan bahwasanya di dalam sanadnya ada perawi yang dhaif. Demikian pula Al-Walid bin Muslim, seorang mudallis. Iya. Sementara Syekh Albani rahimahullah menganggap itu hadisnya sahih karena jalannya banyak. Dan itu beliau sebutkan dalam kitab Silsilah Ahadits Shahihah. Baik. Sekarang kalau misalnya hadis itu sahih, kalau misalnya hadis itu apa? Sahih, bukankah hadis itu menunjukkan apa? Bahwa Allah turun di malam nisfu Sya'ban. Sekarang kita katakan, apakah Allah turun di malam nisfu Sya'ban saja atau Allah turun di setiap malam? Baik. Bukankah disebutkan dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim bahwasanya Allah turun pada sepertiga malam terakhir? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang minta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Bukankah itu menunjukkan bahwasanya Allah setiap malam pun turun ke langit dunia? Jadi apa kalau begitu keistimewaan malam nisfu Sya'ban? Tidak ada bedanya kalau begitu.
Ya, paham tidak? Jadi kalau begitu tidak boleh kita mengkhususkan malam nisfu Sya'ban tanpa malam-malam yang lain. Kalau ternyata turunnya Allah ke langit dunia itu setiap malam pada sepertiga malam terakhir, kalau begitu anggap saja sama dengan malam-malam yang lainnya. Yang kedua, apakah pernah ada dalam satu riwayat yang sahih saja atau dhaif misalnya bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Ada tidak? Kalau misalnya disebut hadisnya sahih, yang hadis yang kita sebutkan tadi, tapi ada nggak prakteknya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahwasanya mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Tidak ada. Ya. Dan para tabi'in pun ternyata berbeda pendapat dalam masalah ini. Bahkan kebanyakan tabi'in, ya, terutama dari para fuqaha kota Madinah, penduduk Hijaz, yang seperti Atha bin Abi Rabah, di mana Atha bin Abi Rabah ini masya Allah keilmuannya, ternyata mengingkari. Demikian pula Imam Malik menganggap itu sebuah perkara yang bid'ah. Ya akhul Islam azan ya Allah. Maka dari itu ya akhi, di atas dasar itulah ya pendapat yang sahih, pendapat yang rajih bahwa malam nisfu Sya'ban itu tidak ada bedanya dengan malam-malam yang lainnya. Dan bahwasanya turunnya Allah ke langit dunia itu terjadi pada setiap malam. Sebagaimana malam-malam yang lain kita sholat tahajud, kita pun sama. Di malam nisfu Sya'ban pun kita sholat tahajud. Adapun hadis yang menyebutkan tentang keutamaan sholat alfiyah, maka para ulama hadis sepakat bahwasanya sholat itu adalah sholat hadisnya palsu. Ya, hadisnya tidak sahih, hadisnya dusta, maudhu', ini palsu. Maka saudaraku sekalian, ya, inilah pendapat yang paling kuat. Ya, bahwasanya ya akhir Islam, malam nisfu Sya'ban, kalaupun misalnya hadisnya sahih, maka kita katakan tidak ada bedanya dengan malam-malam yang lainnya. Karena Allah pun turun di setiap malamnya pada sepertiga malam terakhir. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini ya tentang yang berhubungan dengan malam apa? Nisfu Sya'ban. Yang jelas ya akhi, ya, kita butuh kepada praktek dari Rasul dan para sahabatnya. Karena kata Imam Asy-Syatibi, setiap hadis harus kita lihat prakteknya kepada contoh para sahabat. Apakah para sahabat mengamalkan atau tidak? Kalau ternyata tidak ada satupun sahabat yang mengamalkan, tidak boleh kita amalkan. Karena para sahabat yang lebih paham Pak tentang prakteknya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud ketika mengingkari zikir berjamaah, Abdullah bin Mas'ud mengingkari zikir berjamaah. Apa alasan beliau ketika mengingkari zikir berjamaah itu? Kata beliau, ya, beliau mengatakan kepada orang-orang yang sedang zikir berjamaah itu, mereka bikin halaqah dipimpin satu orang. Kalau pemimpinnya berkata ucapkan subhanallah 100 kali, maka mereka bareng-bareng mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Laqad ji'tum bi bid'atin dzulma. Kalian sudah mengadakan kebid'ahan. Wahaikum ashab Muhammad, wahaikum umat Muhammad, celaka kalian wahai umat Nabi Muhammad ini. Ya. Innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad am annakum muftatihu babi dhalalah. Kalian ini di atas tata cara yang lebih baik dari tata cara Rasulullah SAW, atau kalian ini hendak membuka pintu kesesatan? Haula'i ashabu Rasulullah SAW mutawafirun, aniyatuhum lam tuksar wa thiyabuhum lam tabla. Ini para sahabat masih banyak, kata Ibnu Mas'ud.
bejana mereka belum pecah, baju mereka belum lusuh. Lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berhujah dengan perbuatan para sahabat. Artinya nggak ada satupun sahabat yang mengamalkan tata cara zikir seperti yang kalian lakukan. Dengan cara zikir berjamaah dipimpin satu orang. Kenapa kalian tidak melihat tata cara para sahabat? Mereka yang lebih paham bagaimana memahami hadis. Kan di zaman sekarang Pak, orang yang mengatakan boleh mengadakan zikir berjamaah berdalil dengan hadis. Apa hadisnya? Sebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mencari majlis zikir. Apabila mereka mendapatkan majlis zikir, maka mereka mengelilingi majlis tersebut sampai ke langit dunia. Ketika majlis zikir itu telah selesai, maka mereka kembali kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka, ya, apa yang mereka lakukan? Kata para malaikat, ya Allah, mereka bertasbih memuji-Mu, mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil. Kata mereka, ini menunjukkan bahwasanya majlis zikir itu artinya zikir berjamaah. Kita katakan, siapa yang lebih paham tentang hadis ini, kita atau para sahabat? Para sahabat melihat langsung, tidak praktik dari Rasulullah SAW. Dan ternyata kok para sahabat mengingkari orang yang berzikir berjamaah. Yang mengingkari itu 3 sahabat, Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, dan Khabbab bin Al-Arab. Ya akhi, demikian pula tentang masalah nisfu Sya'ban. Ada tidak asar dari para sahabat bahwa mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Tidak ada. Tidak ada satupun asar dari para sahabat, tidak dari Rasul dan para sahabatnya. Makanya dari itu wallahu a'lam ya, dalam masalah ini yang kuat bahwasanya malam nisfu Sya'ban tidak ada bedanya dengan malam-malam yang lain. Kalau dikatakan bahwa hadisnya sahih bahwa Allah turun di malam nisfu Sya'ban, maka kita jawab bahwasanya di malam-malam yang lain pun Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Tidak ada bedanya kalau begitu. Wassalamualaikum.